Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Bermain di depan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tim nasional Indonesia mampu menahan imbang tim kuat Australia dengan skor 0-0. Tim nasional Indonesia asuhan Sintayong sempat mengambil inisiatif serangan di 5 menit awal dan berhasil menciptakan sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhir yang kurang akurat membuat peluang-peluang itu terbuang sia-sia. Akhirnya di menit-menit selanjutnya kendali diambil alih oleh tim nasional Australia. Menyadari keterbatasan kemampuan lini depan tim nasional Indonesia, akhirnya Sintayong memutuskan menguji barisan belakang yang ia miliki dengan bermain bertahan sepanjang pertandingan. Alhasil, tim nasional Indonesia di bagian belakang mampu tampil solid sehingga Australia pun tidak mampu menjebol gawang Martin Paes hingga akhir pertandingan. Sang kapten Jahit Sas, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Justin Hubner, dan pertahanan terakhir tim nasional Indonesia Martin Paes mampu tampil solid sepanjang laga. Bahkan ada satu momen ketika bola hampir saja masuk ke gawang Martin Paes, namun berhasil digagalkan oleh Mister Gawang. Tanpa mengecilkan perjuangan pemain-pemain tim nasional Indonesia yang lain, namun kredit tersendiri patut diberikan kepada penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes yang mampu tampil heroik dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting di laga melawan Australia. Walhasil penjaga gawang tim nasional Indonesia lagi-lagi tampil sebagai man of the match di laga tersebut. Dengan terpilihnya kembali Martin Paes menjadi man of the match di laga tim nasional Indonesia versus Australia, ini merupakan gelar yang kedua kali beruntun bagi seorang Martin Paes setelah sebelumnya dilakukan juga di laga melawan Arab Saudi yang merupakan laga debutnya di tim nasional Indonesia. Sungguh sangat luar biasa. Selain membuatnya tampil sebagai man of the match, penampilan apik Martin Paes di bawah Mister Gawang tim nasional Indonesia hampir membuat dua pelatih kelas dunia hampir dipecat oleh tim nasional yang dilatihnya. Yang pertama ada Roberto Mancini di Arab Saudi. Sebagaimana kita tahu, Martin Paes berhasil membuat para penyerang Arab Saudi frustrasi dan hampir membuat Indonesia berhasil meraih kemenangan di kandang Arab Saudi. Menghadapi tim nasional Indonesia di laga perdana, sejatinya Arab Saudi ingin meraih 3 poin di kandang mereka sendiri. Namun penampilan apik sang penjaga gawang tim nasional Indonesia yang baru debut menggagalkan ambisi tuan rumah. Hal yang sama terjadi pada pelatih Australia Graham Arnold. Timnas Australia yang tampil mengecewakan di laga perdana mereka berhadapan dengan Bahrain yang justru kalah di kandang sendiri dengan skor tipis 1-0, membuat mereka harusnya mampu menangkan pertandingan melawan Indonesia jika kita melihat di tabel peringkat FIFA. Namun penampilan apik dan perjuangan pemain-pemain tim nasional Indonesia yang sangat solid membuat pertandingan harus puas berakhir dengan skor imbang 0-0. Pemain lain yang Mimin soroti di laga tersebut adalah Rizky Ridho. Ini pemain Mimin sebut sebagai pemain Liga 1 kualitas abroad karena ia mampu mengimbangi pemain-pemain abroad yang bermain di tim nasional Indonesia dan mampu menjadi peran penting di barisan belakang tim nasional Indonesia
untuk menciptakan clean sheet melawan Australia. Dengan 2 poin yang Indonesia peroleh hingga laga kedua melawan Australia, kini di tabel klasemen putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, tim nasional Garuda bertengger di peringkat 4 di bawah Jepang, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Sedangkan Australia harus puas duduk di posisi kelima. Dengan ketambahan 2 pemain naturalisasi di pertandingan selanjutnya melawan Bahrain dan Tiongkok, yaitu Eliano Reinders dan juga Messi Jars, Mimin prediksi tim nasional Indonesia akan mampu setidaknya meraih 6 poin di 2 laga tersebut. Jika tak ada faktor non-teknis, Mimin pikir tim nasional Indonesia menjadi kuda hitam di grup C yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian football lovers? Apakah prediksi Mimin bahwa tim nasional Indonesia salah satu kuda hitam yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan terbukti? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.